Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Berbahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kasih karunia-Mu yang menyertai memimpin hidup kami. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami mulai hari ini sampai kapanpun juga kami mau Tuhan Engkau yang pimpin, Engkau yang ambil alih. Dan tolong Tuhan kami boleh mengerti menjalani satu kehidupan yang maksimal. Yang mana boleh Tuhan pakai dengan dahsyat yang bisa memuliakan nama Tuhan, dan melalui kehidupan kami jiwa-jiwa juga boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan, Kau ambil alih waktu berikut ini. Kau sendiri yang akan pakai hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, boleh menjadi berkat bagi semua pemirsa setia All by Grace yang sudah mengikuti dengan baik selama ini. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami sekali lagi, biar kasih dan kuasa-Mu turun atas kami semua, sehingga kami bukan saja mendengar, tapi kami boleh melakukannya dengan baik, sehingga kami diberkati, boleh menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur dan serahkan waktu berikut ini. Haleluya, amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku menyembah-Mu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Mungkin ada yang pernah bertanya di dalam hati, mengapa ada orang-orang tertentu lebih cepat sukses, lebih mudah mendapat promosi atau kepercayaan dari orang lain ketika di bangku sekolah. Walaupun semua murid mendapat pengajaran dari materi yang sama, diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama juga. Namun, tidak semua murid memiliki pemahaman dan penerimaan yang sama. Dan tidak semua murid akan mendapatkan nilai ujian akhir yang sama. Terbukti dengan ada murid yang mendapat nilai yang minim sehingga tidak naik kelas atau tidak lulus. Kebanyakan orang berpikir
bahwa anak-anak yang pintar pasti bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid yang lain. Tetapi sesungguhnya pintar saja tidaklah cukup. Sekalipun pintar, bila tidak memberi perhatian ketika diajarkan sesuatu, juga tidak akan mengerti. Sekalipun pintar, bila tidak mau belajar, takkan terima hasil yang maksimal. Hanya bagi mereka yang mau sungguh-sungguh berusaha, yang selalu belajar dengan maksimal, terus berupaya dan menekuni sampai mengerti, sampai mampu, maka merekalah yang akan berhasil mendapatkan nilai yang terbaik. Demikian juga dalam bidang pekerjaan. Walaupun di waktu bersamaan diterima bekerja, mulai dengan jabatan yang sama. Namun seiring dengan berjalannya waktu, belum tentu perjalanan karir mereka akan sama. Yang satu dinilai lebih berprestasi dari yang lain, lebih berkontribusi terhadap perusahaan dan lebih berprestasi sehingga mendapatkan apresiasi lebih dari perusahaan, dihargai lebih dan mendapatkan promosi serta jabatan yang lebih tinggi dari yang lain. Mengapa demikian? Letak masalah bukan pada pilih kasih, melainkan etos kerja seseorang yang selalu mau belajar secara maksimal, berusaha untuk menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, selalu mau berkontribusi lebih bagi perusahaan, memberikan yang terbaik dengan maksimal, dan orang demikian dapat mengalami kemajuan karir yang lebih progresif dibandingkan dengan rekan-rekan lain yang hanya memilih untuk sekadar menjadi karyawan biasa. Maunya nyamannya saja, tidak mau berusaha lebih, selalu bersungut-sungut, selalu menolak bila diberikan tugas dan tanggung jawab. Begitu pula halnya dengan pengusaha. Banyak orang bisa membuka usaha yang sama. Lalu, mengapa usaha yang orang tertentu bisa lebih maju dari usaha yang orang lain? Padahal bidang usaha dan apa yang dijual adalah sama. Lantas, apa yang membedakan sehingga usaha orang tertentu bisa lebih laku, lebih maju, dan sukses? Ketika dicermati, ternyata pelayanan yang diberikan mereka berbeda dari yang lain. Ada sebuah restoran yang sudah memiliki banyak cabang. Secara rasa memang enak, tapi tidaklah terlalu spesial bila dibandingkan dengan restoran sejenis lainnya. Namun, heran, restoran ini selalu ramai pengunjung. Bahkan para pengunjung rela antri untuk waktu yang lama demi bisa makan di sana. Mengapa demikian? Rupanya restoran ini menawarkan kenyamanan dan pelayanan yang lebih maksimal. Selama mengantri, mereka sediakan kursi, berbagai cemilan dan minuman selama menunggu. Mereka pun menyediakan tempat anak bermain, lengkap dengan penjaganya. Pelayanan mereka pun terbilang sigap dan cepat. Selalu siap membantu dan melayani sehingga total experience-nya sangat berbeda dibandingkan dengan restoran serupa lainnya. Maka dari itu, tidaklah heran bila restoran ini mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Sebaliknya, seenak apapun makanan sebuah restoran, tapi gagal melayani pelanggan dengan baik dan maksimal, apalagi memperlakukan mereka dengan tidak pantas, maka belum tentu mereka akan kembali lagi. Apalagi zaman sosial media seperti sekarang ini, mereka dapat dengan mudah memberikan review secara online untuk menceritakan pengalaman buruk mereka di restoran tersebut, sehingga berpotensi mempengaruhi dan mengurangi jumlah pengunjung yang akan datang di kemudian hari. Maka dari itu adalah baik untuk kita sadari bahwa maksimal dalam segala aspek kehidupan adalah pilihan yang terbaik terlepas dari apapun situasi dan kondisi. Pilihan untuk maksimal akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan. Karena bagi orang yang mau maksimal akan selalu mencari cara dan berjuang untuk bisa menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Bukan hanya asal melakukan, tetapi dapat dipastikan untuk melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu, sehingga akan dapat mengalami kemajuan lebih dalam hidup dibandingkan dengan orang lain yang tidak mau maksimal. Bila manusia di dunia saja mengerti memberi
penghargaan lebih kepada mereka yang maksimal. Terlebih lagi Allah Bapa kita di surga. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang mengangkat tema Pilihlah untuk hidup maksimal. Kiranya melalui pembahasan hari ini kita dimampukan untuk terobos segala halangan dan tantangan yang selama ini menahan dan membatasi kita untuk hidup maksimal dalam segala perkara. Sehingga kita bisa tampil beda dan mengalami hidup berkemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Beberapa alasan mengapa kita harus memilih untuk hidup maksimal. Antara lain, yang pertama, karena akan meraih hasil akhir yang berbeda. Setiap orang pasti merindukan kehidupan yang berhasil, sukses dan bahagia. Tapi dalam kenyataan, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena untuk memperoleh keberhasilan dan kesuksesan diperlukan bayar harga, usaha, kerja keras, bahkan rela berkorban lebih daripada orang lain. Kesuksesan akan menjadi bagian dari hidup kita bila disertai dengan usaha yang maksimal secara konsisten dan senantiasa memberikan yang terbaik di setiap waktu, di setiap situasi dan kondisi. Kesuksesan tidak akan datang sendiri hanya dengan bermimpi. Bila rindu ada terobosan dan perubahan dalam hidup, kita harus berubah. Jangan selalu menunda-nunda untuk berusaha. Jangan lagi memilih hidup yang santai dan nyaman saja supaya potensi diri dapat dikembangkan dengan maksimal. Matius 25 ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan telah mempercayakan modal yang diberikan menurut kesanggupan kita, dengan tujuan untuk dikembangkan hingga menghasilkan buah. Mungkin kita tidak memiliki banyak, tapi dari apa yang Tuhan percayakan, bila dikerjakan dan dikembangkan dengan maksimal, maka keberhasilan akan kita raih bersama Tuhan. Seperti halnya seorang host televisi yang tidak berwajah rupawan, tidak berpendidikan tinggi, berasal dari keluarga yang sederhana dengan gaya bicara yang merakyat. Secara manusiawi, tidak ada yang menarik dan menonjol dari dirinya. Tetapi ketika ia memanfaatkan potensinya dengan maksimal, ia pun berhasil mendapatkan panggung di dunia broadcast nasional. Ia berhasil melihat potensi dalam dirinya dan memakainya secara maksimal sehingga meraih kesuksesan yang luar biasa. Demikian juga halnya dengan hidup kita. Tuhan telah memberikan kita modal dasar, potensi untuk bisa meraih keberhasilan dalam hidup. Hanya saja pilihan di tangan kita. Apakah mau maksimal dalam mengembangkannya, maksimal dalam bekerja dan berusaha, maksimal dalam segala hal yang telah dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, maksimal melayani dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, serta memakai waktu yang ada dengan maksimal untuk Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan mau kita terus bertekun dalam berusaha, rajin dalam mengembangkan bakat dan potensi diri, terus menjaga api semangat supaya jangan sampai padam, sambil beriman teguh bahwa Tuhan pasti senantiasa menyertai setiap usaha sehingga membuahkan hasil. Janganlah seperti hamba yang menerima 1 talenta, yang ditegur dengan keras oleh tuannya karena kemalasannya, seperti tertulis dalam Matius pasal 25 ayat 26 bagian A. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Ya, hamba tersebut gagal melakukan tanggung jawab yang harus diembannya. Bukannya mengembangkan potensi, berusaha semaksimal mungkin, malahan ia berusaha seminimal mungkin dengan memilih untuk menguburkan talenta yang telah diberikan. Bahkan tanpa disadari,
Ia mengutuki diri sendiri sehingga segala berkat yang telah disiapkan tuannya menjauh daripadanya. Sesungguhnya Tuhan telah menyiapkan segala hal yang baik bagi hidup kita. Jauh lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Tetapi bila kita malas dan tidak mau berusaha, hanya maunya santai dan nyaman, maka kita sendirilah yang jadi penghalang dari keberhasilan dan kesuksesan hidup kita. Sehingga masa depan yang ceria pun sulit terwujud nyata. Orang yang malas bisa saja punya banyak keinginan, ide, dan gagasan. Ia bisa memiliki rancangan yang baik dalam pikirannya, berangan-angan dan berimajinasi yang indah tentang kehidupannya. Tapi semuanya itu hanyalah khayalan semata. Tak satu pun yang terwujud karena ia tak mau bergerak, melangkah, berjuang, dan berusaha mencapainya. Sementara itu, orang yang memilih untuk hidup maksimal akan bertindak dan berkarya nyata. Sekecil apapun ide, gagasan, ataupun potensi yang dimiliki, ia tetap akan berupaya keras semaksimal mungkin mengembangkannya agar dapat menjadikannya kenyataan. Ia akan beranjak dari kemalasan dan zona nyamannya, selalu mau belajar hal yang baru, mau berkembang lebih lagi dengan semaksimal mungkin. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Hasil akhir yang berbeda akan diraih orang yang rajin dan orang yang malas. Orang yang rajin memilih untuk hidup maksimal, karena itu ia akan sungguh-sungguh berupaya, berusaha, dan berjuang. Bukan hanya bermimpi, berharap, dan berangan-angan. Keduanya mendapatkan kesempatan, tapi bedanya yang satu malas dan lamban untuk menangkap apa yang Tuhan sediakan. Sementara yang lainnya rajin untuk mengejar dan menangkap apa yang Tuhan sediakan baginya. Kesempatan yang tersedia bisa saja sama, tapi hasil akhirnya berbeda. Karena sikap hidup dalam mengantisipasi kesempatan yang datang dalam kehidupan mereka berbeda. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati orang malas hanya penuh dengan impian. Tapi mereka tidak pernah bangun dari mimpi mereka untuk bekerja, mengejar apa yang mereka impikan. Ini sama saja seperti seorang pelajar yang bertekun dalam doa supaya bisa naik kelas. Ketika ujian tiba dan kertas soal dibagikan, ia pun berdoa dengan penuh iman. Ia meminta kepada Tuhan supaya lembar jawaban terisi dengan ajaib. 15 menit berlalu, 30 menit berlalu, hingga 45 menit berlalu. Namun lembar jawaban tetap saja kosong. Akhirnya di 15 menit terakhir, ia pun menyerah dan berusaha mengisi sebisanya dengan terburu-buru. Tentu saja hasil akhirnya tidak baik dan ia pun gagal naik kelas. Mengapa gagal? Apakah karena kurang iman? Bukan, karena ia sendiri malas belajar dan tidak mau berusaha. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Tidak cukup hanya dengan doa saja kalau tidak mau berusaha. Tidak bisa juga asal usaha tanpa penyertaan dan hikmat dari Tuhan. Bersandar kepada Tuhan bukan berarti berpangku tangan. Mengandalkan Tuhan berarti kita berusaha semaksimal mungkin sambil mengikuti apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Bukan karena kekuatan ataupun kepandaian kita, tapi Tuhanlah yang memberikan hikmat dan menuntun langkah-langkah kita sehingga apapun yang kita kerjakan dapat berhasil. Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Sesungguhnya kita harus beriman bahwa Tuhan akan mengaruniakan keberhasilan dan kesuksesan kepada kita.
Tapi akan lebih baik lagi bila iman tercermin dalam perbuatan kita yang memilih untuk maksimal bagi Tuhan, sehingga hidup kita dapat berbuah banyak. Dan perumpamaan talenta di atas, mereka yang memilih untuk hidup maksimal, mengembangkan talenta, mendapat penghargaan dari tuannya, diberikan promosi dan tanggung jawab dalam perkara yang besar, serta turut menikmati kebahagiaan tuannya. Namun, hamba yang malas menerima konsekuensi dari kemalasannya, sebagaimana tercatat dalam Matius pasal 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Mengapa harus memilih untuk hidup maksimal? Karena manusia yang memilih untuk hidup maksimal akan menjalani kehidupan, pelayanan, dan apapun yang dipercayakan kepadanya dengan maksimal. Manusia yang tidak memilih untuk maksimal akan bersantai ria, bermalas-malasan, melakukan apapun hanya menurut kehendak diri demi memuaskan diri dengan apa yang ada. Bukan memilih untuk memaksimalkan waktu yang ada untuk Tuhan dan menjadi berkat. Maka dari itu, ambillah keputusan yang benar. Pilihlah untuk senantiasa maksimal dalam segala hal, karena hasil akhirnya pastilah sangat berbeda. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku hanya untukmu. Ini setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Aku milikmu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Ini hatiku, kami berikan hanya untukmu. Ini jiwaku
di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Selamanya. Yang kedua, agar hidup menjadi berarti, bernilai, dan berdampak bagi banyak orang. Banyak orang dunia yang rindu hidup maksimal dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Mereka rela bayar harga, berusaha dan berjuang sedemikian rupa agar keberhasilan hidup dapat diraihnya. Sebagai orang percaya, tujuan kita memilih untuk maksimal bukan hanya sekadar memperoleh keberhasilan diri, tapi juga untuk bisa menjalani sebuah kehidupan yang berarti, bernilai, dan berdampak bagi banyak orang. Tuhan rindu kita dapat menghasilkan buah, bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi dapat dinikmati orang lain juga. Tuhan mau kita hidup berhasil, sehingga kita mengerti, diberkati, dan menjadi berkat. Namun sayangnya, banyak orang ingin instannya saja, ingin mudahnya saja. Berharap sekarang melakukan sesuatu, lalu besok sudah ada buahnya, sudah ada hasilnya. Padahal dalam hidup ini segala sesuatu dibutuhkan proses. Seperti sebuah benih harus melewati sebuah proses untuk mendapatkan hasil buahnya. Benih tersebut harus ditanam dengan baik. Benih tersebut harus terpecah, berakar dengan kuat, bertumbuh dan menghasilkan tunas. Hingga pada akhirnya dapat bertumbuh besar dan menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Demikian juga halnya dengan hidup kita. Tuhan telah memberikan benih potensi dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberkati, yang diberikannya adalah benih kepada kita. Tercatat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan memberikan roti untuk kita makan, tapi ada pemberian Tuhan yang berupa benih, dan benih tersebut harus ditanamkan. Bila benih itu tidak ditanamkan, maka benih itu tidak akan bertumbuh dan tidak akan menghasilkan buah. Demikian juga dengan potensi, bakat, talenta, karunia dalam kehidupan kita harus melewati proses serupa agar berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah untuk menjadi dampak bagi kehidupan banyak orang. Misalnya saja sebuah telur. Walaupun telur kecil, tapi kita tahu bahwa di dalam telur ada sebuah benih. Dan bila benih ini melewati proses tertentu, maka benih ini bisa bertumbuh dan berbuah sehingga menghasilkan seekor anak ayam. Bila anak ayam ini terus dirawat, dipelihara, dan diberi makan dengan baik, maka anak ayam ini bisa bertumbuh menjadi besar. Dan suatu hari anak ayam ini berpotensi untuk menghasilkan lebih banyak telur atau memiliki potensi lebih banyak untuk menghasilkan anak ayam yang lebih banyak lagi. Karena itu telur tersebut bukan hanya telur saja, tapi juga berpotensi menjadi sekelompok ayam, bahkan bisa menjadi peternakan ayam bila kita dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam telur itu. Pilihan di tangan kita. Apakah telur ini hanya akan habis untuk kita makan sendiri? Atau maukah kita memaksimalkannya dengan berusaha, tekun dalam proses, terus berjuang dengan konsisten dan komitmen sampai telur tersebut dapat memaksimalkan potensinya. Sehingga tidak hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, tapi juga oleh keluarga, teman, kerabat, dan banyak orang lainnya di sekeliling kehidupan kita. Sayangnya, banyak orang yang tidak mau menjalani proses tersebut. Banyak orang ingin mudahnya saja. Berharap ketika benih itu didoakan bisa dengan ajaib berubah, langsung menghasilkan buah yang lebat. Harapan ini sia-sia belaka, karena Tuhan ingin kita melewati proses yang telah ditetapkannya. Setiap kita telah diberikan Tuhan potensi,
bakat, dan talenta. Tapi bila potensi tersebut tidak diasah, dilatih, dan dikembangkan dengan maksimal, maka potensi tersebut tidak dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Misalnya seorang atlet nasional yang berbakat, bertalenta, berprestasi internasional. Atlet tersebut tidak terlahir langsung bisa mahir, jago dalam cabang olahraga yang ditekuni. Ia bisa saja terlahir dengan talenta, potensi, dan bakat. Tapi bila ia tidak mau memaksimalkan talentanya dengan bekerja keras, disiplin melatih diri, dan berkomitmen untuk selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, maka kemenangan pertandingan ataupun olimpiade tidak akan dapat diraihnya. Sebaliknya, ketika dia memilih terus tekun berlatih, maksimal dalam mempersiapkan diri sehingga berhasil mendapatkan hasil yang terbaik, dirinya tidak hanya meraih keberhasilan bagi dirinya sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa dan negara, menjadi inspirasi bagi banyak calon atlet untuk terus berlatih, berusaha, dan berjuang dalam mengejar mimpi mereka. 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita seperti kitab terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini akan dibaca dan diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak kita kenal. Bisa jadi hidup kita adalah satu-satunya kitab yang mereka baca dalam hidup mereka. Maka dari itu, jadikanlah hidup kita sebagai sebuah kitab yang memuliakan nama Tuhan, yang dapat menjadi berkat dan menginspirasi banyak jiwa untuk juga turut memilih untuk hidup maksimal bagi Tuhan. Seperti satu lilin yang dapat menerangi ruangan. Mulailah dari diri kita sendiri. Walau mungkin tampaknya kecil, tidak signifikan, tapi bila dilakukan dengan maksimal, konsisten, penuh komitmen, dan dengan penyertaan Tuhan, maka apa yang kita lakukan akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyenangkan Tuhan dan berkenan kepadanya, serta dapat dinikmati oleh banyak orang di sekitar kita. Dengan keberadaan dan pilihan kita untuk hidup maksimal, orang di sekitar juga akan terdorong dan akan sungguh-sungguh menjadi tampil beda karena melihat kemaksimalan yang ada pada kita. Artinya, pilihan maksimal akan berdampak membuat orang lain juga akan ikut maksimal. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana
jadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Yang ketiga, karena menghargai waktu, kesempatan, dan kasih karunia Tuhan. Ketika sedang berpergian dengan kendaraan taksi, hal yang paling diperhatikan oleh kebanyakan orang adalah argometer, alat ukur yang menunjukkan berapa banyak biaya harus dibayarkan berdasarkan jarak tempuh dan waktu. Semakin jauh jarak dan semakin lama waktu yang ditempuh, semakin tinggi pula biaya yang harus dibayarkan. Terlebih lagi ketika jalanan sedang macet, sedangkan tujuan masih jauh. Argometer akan terus berjalan seiring dengan waktu yang terus berputar hingga sampai ke tujuan. Saat itulah kita baru menyadari betapa mahal dan berharganya waktu. Semua orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Terlepas dari kaya atau miskin, muda atau tua, di kota atau di desa, sedang susah atau senang, semua orang memiliki waktu yang sama. Bagaimana kita memanfaatkan dan memaksimalkan waktu tersebut akan menentukan seperti apa masa depan kita kelak, baik di dunia ini maupun di kekekalan nanti. Mari renungkan, berapa banyak waktu yang telah kita pergunakan untuk bekerja dan berkarya? Berapa banyak waktu yang kita maksimalkan untuk mengerjakan perkara-perkara rohani dan melayani Tuhan? Sayangnya, tidak sedikit orang percaya yang menjalani hidup seolah-olah masih banyak waktu, sehingga lebih mengutamakan hal-hal duniawi seperti posisi dan jabatan, prestis dan ketenaran, harta kekayaan. Untuk maksimal bagi hal rohani dianggap tidak penting. Padahal tak seorang pun tahu berapa banyak waktu dan kesempatan yang dimiliki, berapa banyak kasih karunia Tuhan yang akan tercurah lagi ke atasnya. Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Tak seorang pun yang tahu masih berapa lama lagi waktu yang dimiliki untuk hidup di dunia ini. Karena itu marilah kita pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin dan jangan pernah menyia-nyiakannya. Seperti penggalan lirik lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Penggalan lirik dari lagu tersebut mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sementara.
dibatasi oleh waktu. Tidak selamanya kita berkesempatan untuk melayani Tuhan. Sekalipun ada kemauan dan kerinduan, namun tidak selamanya kita kuat dan berkemampuan untuk melakukannya. Baik disadari ataupun tidak, setiap menit, jam, hari, juga tahun yang kita jalani adalah waktu dan kesempatan bagi kita yang akan menentukan upah di kekekalan kelak. Waktu dan umur yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kita memilih untuk hidup maksimal bagi Tuhan dan mengumpulkan upah yang bernilai kekal. Tuhan telah memberi waktu, kesempatan, dan kasih karunia dengan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat hidup bagi Kristus. Itu semua adalah potensi Tuhan yang diberikannya kepada setiap kita. Maka dari itu, jangan sia-siakan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang telah diberikannya kepada kita. Pilihlah untuk hidup maksimal dalam berkarya lebih bagi Tuhan. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti bermalas-malasan, menonton drama, hingga berseri-seri yang membuat kita menangis seharian. Atau main game hingga lupa waktu, lupa tugas, dan segala sesuatu menjadi terbengkalai. Jangan pula menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan, misalnya menolak melayani karena merasa sudah terlalu tua, merasa malu, tidak bisa, dan lain sebagainya. Padahal bisa saja itu adalah kesempatan terakhir yang kita miliki untuk mengumpulkan upah. Kesempatan emas bagi kita untuk menjadi berkat. Sekali lagi ingat, jangan sia-siakan kesempatan yang ada, karena kesempatan yang berlalu tak akan datang kembali. Ingatlah, bila kita memilih menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, itu artinya kita sedang menyia-nyiakan hidup. Sebaliknya, jika kita berhasil memaksimalkan waktu dan kesempatan dengan baik, hal itu berarti kita berhasil mengisi hidup ini dengan baik. Sekarang bukan waktunya untuk bersantai dan berleha-leha. Sudah seharusnya kita lebih maksimal lagi dalam berusaha, bahkan double hingga triple daripada sebelumnya dalam memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan yang ada demi menebus waktu dan kesempatan yang berlalu dengan sia-sia di masa lalu. Ingatlah, tidak ada yang dapat memperpanjang usia kita. Kita bisa saja perawatan untuk tampak lebih muda, namun upaya tersebut tidaklah menambah waktu dan usia kita. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama lagi waktu yang dimiliki, berapa banyak lagi kesempatan yang diberikan Tuhan. Maka dari itu, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, maksimalkanlah hidup ini agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kolose pasal 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu terus berjalan dan kesempatan hidup kita di dalam dunia ini semakin berkurang. Maka dari itu bangkitlah dan lakukanlah bagian kita semaksimal mungkin. Sehingga ketika tiba waktunya bagi kita untuk meninggalkan dunia ini, kita dapat menghadap Tuhan tanpa perasaan takut, beban, dan penyesalan, melainkan dengan penuh sukacita karena kita dapat mempertanggungjawabkan hidup kita dengan baik. Pilihlah untuk hidup maksimal, karena waktu dan kesempatan tidak selalu menjadi milik kita. Artinya, selama masih ada waktu dan kesempatan, kasih karunia yang tercurah, hargailah dengan membuktikan diri hidup dengan maksimal dalam segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau memilih tidak maksimal, artinya menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dan tidak mengerti membalas kasih karunia Tuhan dengan sebaik-baiknya. Artinya, kalau maksimal, manusia itu mengerti, menghargai semua yang dari Tuhan dengan baik dan mengerti membalas segala kebaikan Tuhan dengan maksimal juga.
setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan kami Tuhan. Hidupku dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Apa yang dibahas di atas kiranya boleh menjadi berkat bagi hidup rohani kita dan pertumbuhan iman kita. Kiranya kita semua dapat memahami dengan baik dari apa yang didengar sehingga dapat dilakukan atau dipraktikkan dengan baik di dalam kehidupan ini dan maksimal senantiasa. Ingat kembali beberapa alasan mengapa kita harus memilih untuk hidup maksimal. Antara lain, yang pertama, karena akan meraih hasil akhir yang berbeda. Yang kedua, agar hidup menjadi berarti, bernilai dan berdampak bagi banyak orang. Yang ketiga, karena menghargai waktu, kesempatan, dan kasih karunia Tuhan. Pastikan Anda memilih untuk hidup maksimal, supaya tidak akan ada penyesalan di kemudian hari ketika bertemu dengan Bapa yang di surga. Karena itu, jalanilah kehidupan ini secara maksimal dalam segala area kehidupan dan dalam segala bentuk pelayanan yang dipercayakan kepada kita sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Dengan demikian, hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang dan nama Tuhan dapat dipermuliakan, semua karena kasih karunia Tuhan
All by Grace. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah disampaikan. Kami mengerti sekarang Tuhan, kami harus memilih untuk hidup maksimal karena ada hasil akhir yang berbeda. Kami mau Tuhan dengan kemaksimalan kami boleh hidup berarti, bernilai, berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Dan Tuhan, karena kami mau menghargai waktu, menghargai kasih karunia dan kesempatan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh tampil beda dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Karena ada terobosan, ada perubahan yang terjadi. Dengan demikian Tuhan, kami bisa sungguh-sungguh menjalani satu kehidupan yang menjadi berkat. Tolonglah kami Tuhan untuk semua para pemirsa All by Grace yang saat ini mengikuti acara ini. Berkasih karunia kepada kami semua Tuhan. Mungkin selama ini kami menjalani satu kehidupan yang bersantai-santai, yang bermalas-malasan, yang tidak begitu peduli dengan perkara-perkara rohani. Habis saat ini kami disadarkan Tuhan, kami harus mengerti, memilih untuk maksimal karena bukan saatnya lagi untuk bersantai ria, tapi kami mau Tuhan sungguh-sungguh mengerti dengan kemaksimalan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan, sekali lagi dengan segala tantangan pergumulan yang kami alami, banyak kali membuat kami sulit untuk maksimal. Berkasih karunia Tuhan saat ini kepada kami semua yang mengikuti acara All by Grace ini. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang kami alami, apapun yang sedang kami sedihkan Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan mengambil alih semua kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan berotoritas di dalam kehidupan kami, menjadi Tuhan, Tuan dan Raja dalam hidup kami, dan Engkau yang bertata di dalam kehidupan kami, yang akan memimpin Tuhan semua kehidupan kami, sehingga kami boleh benar-benar menjalani satu kehidupan yang maksimal. Dan kami akan melihat satu persatu Tuhan saat kami maksimal bagi Engkau, dan bagaimana kami akan melihat semua masalah, pergumulan, tantangan kami satu persatu akan Engkau selesaikan, dan semua indah pada waktunya karena Engkau Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Kami percayakan semuanya itu kepadamu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan diri kami, dan kami tidak akan pernah mau sama lagi, dan kami akan menjadi seorang yang betul-betul mengerti bagaimana Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami, dan melalui kesaksian hidup kami banyak jiwa dimenangkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, saat ini mungkin Anda berkata, ya Tuhan, memang hidup untuk maksimal itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi bagaimana dengan keadaanku saat ini sedang dalam keadaan sakit, sakit hati, sakit jiwa, terganggu, sakit Tuhan karena kurang uang, kurang bahagia, kurang damai, tidak bisa tidur. Begitu banyak hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup aku ini Tuhan. Bagaimana aku bisa menjalani satu kehidupan, satu bentuk pelayanan yang maksimal? Karena begitu banyak hal terjadi, dan Tuhan pasti tahu apa yang sedang Tuhan izinkan yang terjadi dalam kehidupanku. Ya, buat Anda yang demikian, Anda harus mengerti, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau, harus bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan mau menolong orang yang mau ditolong. Tuhan mau pulihkan orang yang mau dipulihkan. Tuhan mau memperbaharui orang yang mau diperbaharui. Dan Tuhan mau lakukan semuanya itu untuk kita yang mau.
asal Anda mau. Dan saat ini kita akan berdoa dan kita akan lihat bagaimana Tuhan pulihkan segala situasi, kondisi, keadaanmu yang sedang engkau mungkin tanpa sadar sungut-sungut di dalamnya atau engkau mengeluh di dalamnya. Tapi harusnya kita mengerti bahwa itu semua ke dalam tangan Tuhan di dalam doa. Mari kita doakan buat Anda yang sedang dalam situasi, kondisi demikian. Mari kita berdoa kembali. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau lihat bagaimana keluhan anak-anak-Mu, para pemirsa All by Grace Tuhan. Bagaimana mereka rindu sebenarnya mau hidup maksimal bagi-Mu. Mereka mau Tuhan untuk juga melayani dengan maksimal, melakukan kehendak-Mu dengan maksimal, hidup yang berkenan kepadamu dengan maksimal, dan melakukan kehendak-Mu sesuai maksimal dengan apa semuanya yang berkenan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi Tuhan, begitu banyak hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup anak-anak-Mu, dalam hidup kami semua ini Tuhan. Dan Tuhan, saat ini biarlah Engkau berkasih karunia bagi Anda yang rindu untuk semua apapun situasi kondisimu saat ini. Engkau boleh taruh kedua tanganmu di hatimu, biar Tuhan sendiri yang akan menolongmu. Tuhan, Kau lihat kami yang taruh tangan di hati kami dengan kondisi semua situasi kondisi yang sangat-sangat membuat kami tidak bisa maksimal. Apapun itu keadaannya Tuhan. Saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh pemulihan di dalam segala area dalam kehidupan kami. Baik hubungan, baik keluarga, baik kesehatan, baik apapun namanya, usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Tuhan, kami rindu Engkau pulihkan kami, semua para pemirsa All by Grace, sehingga kami boleh dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kasih dan kuasa Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, pembaharuan terjadi, dan perubahan terjadi, dan terobosan terjadi, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi dan kami bisa maksimal bagi-Mu. Dan juga Tuhan, khususnya bagi kami yang sakit Tuhan, kesehatan kami yang terganggu maupun jiwa kami yang terganggu, dan juga sampai kami tidak bisa tidur khususnya saat ini juga Tuhan, biarlah shalom yang daripada-Mu, damai sejahtera yang daripada-Mu, kasih dan kuasa yang daripada-Mu juga turun atas kami semua, dan kami bisa tidur dengan baik, kami bisa tidur dengan bahagia, dan kami bisa bangun dan kembali lagi mencari wajah-Mu dan mendapatkan pimpinan dan penyertaan-Mu senantiasa. Berkasih karunia Tuhan, sakit apapun di dalam tubuh kami tidak ada yang terkecuali, dari ujung rambut sampai ujung kaki saat ini juga sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong, menyelesaikan, memberi solusi atas semua tantangan, situasi, kondisi, pergumulan kami, sehingga ada kelepasan, ada kelegaan, dan kami bisa Tuhan maksimal bagi-Mu dalam segala area kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace ini. Biarlah Engkau sendiri akan memberkati setiap kami para pemirsa All by Grace. Biar Engkau sendiri memberkati Tuhan, kami boleh menjadi kepala bukan ekor. Kami boleh meminjamkan bukan meminjam, dan kami boleh naik bukan turun. Kami akan diberkati dengan kekayaan, dengan berkat yang daripada-Mu, dari utara, selatan, barat, timur akan masuk ke dalam ribaan kami. Dan kami mengerti bagaimana mengasihi-Mu setelah diberkati tidak akan membuat kami menjauh daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih kuasa penyertaan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tampil beda. Biarlah Tuhan kami diberkati melalui acara program All by Grace ini, dan kami bersedia menjadi berkat dengan bersharing kepada semua sanak famili, saudara, keluarga, dan teman yang kami kenal, sehingga mereka pun boleh sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah kami Tuhan dengan semua yang baik daripada-Mu. Tidak akan Kau tahan, dan Kau akan curahkan kepada kami semua para pemirsa All by Grace.
Terima kasih Tuhan. Kasih setia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus akan senantiasa tercurah dalam hidup kami dari saat ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Dan kami boleh diberkati dengan apapun yang kami kerjakan, dengan kedua tangan kami akan berhasil. Dan kami boleh tetap setia mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Sekali lagi kami serahkan acara All by Grace ini hanya kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami akan akhiri semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Segala kemuliaan bagi Tuhan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan tubuh, jiwa, roh sehat senantiasa. Haleluya, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.